Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, gimana Pagi, Bu. kabarnya? Oke, puji Tuhan kalian semua dalam keadaan baik. Dan cek dulu. Ada 4 orang yang belum masuk. Nur Syafika, Kaisa, Anita. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ya, saya minta untuk Yosafat untuk mempersiapkan teman-temannya dan memimpin dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulaikan pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yosafat. Sebelum Ibu melangkah ke materi, Ibu mau mengingatkan untuk absen ya. Tadi Ibu sudah membagikan link absen kalian di WA Group. Ya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, ya, yaitu mengenai pengemasan hasil samping, ya. Ibu mau tanya, minggu lalu ada yang masih ingat tidak? Apa yang kalian pelajari, apa yang kalian lakukan? Minggu lalu melakukan praktek pembuatan hasil sampling, Bu. Hasil samping ya, iya betul. Kemarin kita sudah melakukan praktek pembuatan sirup rumput laut, ya. Nah, hari ini kita masuk ke dalam pengemasan, ya. Pengemasan hasil samping. Jadi produk yang kalian buat itu kemarin, ya harus dikemas. Ya kemarin sudah dikemas, tetapi asal-asalan. Yang penting sudah masuk saja ke dalam kemasan, ya. Tetapi karena tujuannya itu adalah kita mencari untung, ya setelah kita membuat produk, kita mengemas. Nah, disitulah ada nilai plusnya, ya. Ada nilai plusnya dalam kemasan tersebut. Supaya penjualnya tertarik, kita harus bagaimana dengan produk kita selain rasanya, ya. Selain rasanya, sebelum kita masuk dalam pengemasan, Ibu akan share dulu ya materi tujuan hari ini, tujuan materi kita pada hari ini ya adalah menerapkan pengemasan produk hasil samping perikanan dan rumput laut. Ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, nanti kalian dapat menjelaskan cara pengemasan dan penglabelan produk hasil samping perikanan dan rumput laut ya. Kemudian mampu menguraikan prinsip pengemasan dan penglabelan. Kemudian mampu menganalisis teknik pengemasan dan kaidah penglabelan produk hasil samping perikanan dan rumput laut. Ya, ini tujuan kita. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, coba kalian amati apa yang kalian lihat. Kardus rusak, Bu. Kardus rusak. Ya, Pak, kardusnya rusak. Ya, pembungkus kemasan produknya rusak. Ya, terus sebelahnya itu adalah produk-produk yang rusak karena akibat ini kemasannya yang tidak sesuai. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, oke, yang kedua, apa ini? Apa yang kalian amati? Tahu nggak isinya apa di dalam? Tahu nggak kira-kira itu apa di dalam? Tanpa adanya keterangan di kemasannya. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Tidak Kenapa tahu, bisa Bu. seperti itu? Kenapa tidak tahu? Karena ada namanya. Iya, betul sekali. Inilah mengapa kita mempelajari pengemasan pada hari ini.
ya. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi, Ibu mau memaparkan sedikit tentang kemasan. Ada yang tahu nggak kemasan itu apa? Kemasan itu Bu, pembungkus atau pelindung untuk melindungi benda dari kerusakan. Ya, ya, kemasan itu suatu apa namanya pelindung untuk produknya, ya. Ya. Oke, betul sekali Naila ya. Oke, ini dia kemasan. Silakan dibaca salah satu dari kalian. Ayo, Rafael. Yang baru masuk, silakan Rafael dibaca slide-nya Ibu. Kemasan diartikan sebagai wadah atau pembungkus guna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau dibungkusnya. Iya. Yang keempat, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Yang kelima, halal bagi yang dipersyaratkan. Yang keenam, tanggal dan kode produksi. Yang ketujuh, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Yang terakhir, ada nomor izin edar bagi pangan olah. Ada yang mau ditanyakan tidak tentang pengemasan dan penglabelan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau gitu kita lanjut ke tugas diskusi ya. Ibu tadi sudah seperti biasa ya, Ibu sudah men-share LKPD di Google Classroom kalian ya. Ibu membagi dalam 3 kelompok ya. Kemudian kelompok yang pertama itu menganalisis kemasan dan mendesain label produk kulit ikan tuna. Kemudian kelompok 2 itu menganalisis kemasan dan mendesain label produk sirup rumput laut. Kemudian kelompok 3 menganalisis kemasan dan mendesain label selai rumput laut. Ya. Oke, kemudian nanti kalian diskusikan ya, diskusikan di WA group. Nanti Ibu kasih waktu 30 menit seperti biasanya. Kemudian nanti kita masuk ke dalam Google Meet lagi. Oke. Terima kasih ya. Kalian sudah lengkap semuanya. Ya, Ibu sudah lihat tadi di WA kalian ya. Sudah mengerjakan semuanya. Ya. Kalau gitu kita langsung saja ya, karena waktunya sudah hampir selesai. Silakan kelompok 1 dulu yang mempresentasikan hasil diskusinya, karena saya lihat tadi yang pertama selesai kelompok 1. Ayo, silakan kelompok 1. Nanti ya, nanti ada yang bertanya atau ada yang memberikan saran ya dari pemaparan teman kalian. Ya, jadi kelompok 2, kelompok 3 tolong diperhatikan dan seperti biasa nanti Ibu kasih reward bagi yang aktif dalam berdiskusi. Oke, silakan kelompok 1. Selamat pagi, saya Anita Sardewi serta rekan saya, Desiara dan Indah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis desain kemasan. Berikutnya hasil diskusi akan dijelaskan oleh Desiara dan Indah. Jadi nama produknya itu kerupuk tulang ikan. Terus netonya itu 250 gram. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Komposisi tulang ikan lele, tepung tapioka, tepung terigu, garam, kaldu bubuk, merica bubuk, bawang putih, bawang merah, dan air. Expirednya 30020222. Jika ada yang ingin memesannya, bisa menghubungi lewat nomor WhatsApp yang ada di situ. Oke. Sekian dari saya.
bahan plastiknya itu plastik polietilen. Oh, bahan kemasannya ya dari plastik ya. Oh iya Bu, bahan kemasan. Oke. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Oke, silakan. perkenalkan nama saya Naila Resti Novriani dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah produk yang kalian jual ini dalam bentuk sudah digoreng atau masih mentah? Jadi saya akan menjawab pertanyaan Naila. Jadi produknya ini kita jualnya masih dalam keadaan mentah karena kalau sudah digoreng itu akan memerlukan biaya tambahan lagi kayak minyak. Kalian pada hari ini dari permasalahan yang kalian hadapi tadi yang Ibu paparkan, ya, jadi apa yang kalian harus lakukan dari dua masalah yang Ibu sudah paparkan di awal tadi? Bu, Ya, oke, silakan. label dan kemasan itu sangat berpengaruh dalam produk usaha. Kemasan itu diperlukan agar produk yang kita hasilkan itu tidak rusak. Selain itu juga kemasan bisa menarik pembeli. Terus pelabelan. Dari label itu orang bisa mengenal lebih jauh gitu nah jangkauannya ke masyarakat dari produk yang kita jual gitu Bu. Karena ada identitasnya, ada nama produksinya, terus juga bisa dikenal sama orang gitu. Ini produk yang kita hasilkan itu apa gitu Bu. Oke, betul sekali Naila ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam tes ya. Tes formatif. Sebentar Ibu kasih share ke Google Classroom, tolong dikerjain sampai Ibu tunggu sampai malam. Ibu akhiri, Ibu akan menarik kesimpulan ya dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kesimpulannya yaitu kemasan adalah sebagai wadah atau pembungkus guna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkus. Kemudian yang kedua adalah label. Label disebut juga etiket atau tulisan, tag, gambar, atau deskripsi lain yang tertulis, dicetak, distensil, diukir, dihias, atau dicantumkan dengan jalan apapun pada wadah atau kemasan. Ya, jadi ini adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini karena kita telah menganalisis kemasan dan label. Ya. Dan ini adalah daftar pustaka ya yang bisa kalian cari di internet nanti atau bisa kalian baca-baca di perpustakaan ya untuk menambah pengetahuan kalian lagi mengenai pengemasan produk hasil samping. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau mengingatkan materi besok ya untuk pertemuan depan, untuk pertemuan berikutnya. Karena kalian sudah menentukan kemasan kalian apa, labelnya apa, nanti minggu depan kita akan melakukan praktek, ya, melakukan langsung pengemasan, ya, produknya sudah ada, tinggal kita kemas, ya, melakukan prakteknya. Jadi kemasannya yang tadi kalian sudah buat nanti tolong di print, ya. Labelnya, kemudian kemasannya nanti Ibu siapkan di bengkel ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada Rafael. Oh maaf, ketua kelasnya Yosafat ya. Pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, iya demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi dan semangat pagi. Pagi. Oke.